Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk adik-adik sekalian. Hari ini, siang ini, materi yang saya bawa adalah tentang gangguan mental dan perilaku, tentunya akibat penggunaan zat. Dari organ yang terlampir nampak ada 4 zat yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu alkohol, opiat, kanabis, dan sedatif hipnotik. Bila ada pertanyaan, silahkan di sela-sela materi, silahkan, tidak apa-apa ya, sampai saja. Klasifikasi zat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Jadi berbagai macam zat yang saat ini ada di tengah-tengah kita itu hanya 3 sebenarnya klasifikasi berdasarkan efek yang ditimbulkan oleh zat tersebut, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Nah, kita tahu ada beberapa zat yang duduk di 2 posisi, ya, seperti golongan kanabis. Ya. Kanabis bila dalam dosis rendah dia berfungsi sebagai depresan. Kemudian bila dalam dosis tinggi dia berfungsi sebagai halusinogen. Begitu juga dengan MDMA. Ya. Jadi nanti pun ada istilahnya NPS ya. NPS sekarang yang mungkin marak yang ada dengar seperti gorila. Ya. NPS ini new psychoactive substance. Ya. Dan derivatnya luar biasa cepat. Di Indonesia kalau tidak salah sudah 90-an jenis sintetik yang banyak sekali. Rata-rata kalau NPS bersifat stimulan. Efek itu yang banyak diharapkan oleh pengguna karena bisa kuat melek, kerja, belajar, terus-terusan tidak mengenal capek. Tapi tentunya dalam jangka panjang menimbulkan gangguan otak. Pertama kita masuk ke depresan. Apa itu depresan? Yaitu bersifat memperlambat atau menekan sistem saraf pusat dan pesan yang dikirim ke otak, dan juga memperlambat detak jantung dan pernapasan. Apa aja yang masuk di golongan ini? Yang alkohol, benzodiazepin, kemudian kodein, opiat, dan kanabis. Jadi kanabis dosis yang rendah. Jadi depresan ini biasanya digunakan pada orang-orang yang ingin tidur. Jadi dia merasa ada gangguan tidur, kemudian dia konsumsi ini supaya bisa rileks, bisa tidur. Seperti yang kita lihat kalau di negara-negara barat ya, orang barat rata-rata kalau dia pergi tidur dia mengkonsumsi alkohol misalnya, karena memang ada sifat depresinya rileks. Nah, namun bila digunakan dalam kondisi terus-menerus pasti akan menyebabkan toleransi, yaitu peningkatan penggunaan dengan dosis yang semakin naik. Misalnya pada hari ini konsumsi dia mungkin 1 sloki misalnya ya, terus dapat 3 hari 4 hari 1 sloki sudah bisa tidur, naik 2 sloki dan seterusnya. Kemudian efek depresan ya. Nah, efeknya ini dibagi 2, ada yang efek ringan. Efek ringan ini mungkin masih dalam taraf coba-coba ya, atau situasional. Misalnya mungkin ada ulang tahun, ada party, nah biasanya mereka hanya itu aja makanya setelah kalau bisa rendah. Yang muncul efek ringan yaitu perasaan tenang, sejahtera, euforia, dan rileks. Nah, namun bila penggunaan tadi mengalami toleransi ya, bertambah terus, nah akhirnya bisa menyebabkan kondisi yang lebih berat seperti bicara cadel, sempoyongan, mual muntah. Jika obat depresan
diminum bersama dengan yang lain seperti ganja misalnya. Nah, tentu akan membahayakan, akhirnya akan menjadi potensiasi yang meningkat. Bayangkan kalau alkoholnya dicampur dengan ganja yang sama-sama depresan, kira-kira bisa dikasih napas kan? Nah, itu hati-hati. Dan terkadang kita mendapati seorang yang overdose misalnya, ya, memakai pemakaian dua zat yang bersamaan dengan efek yang sama, akhirnya terjadi suatu overdosis. Yang kedua, kita masuk ke bab stimulan. Stimulan ini cukup banyak sekarang peminatnya, ya. Karena kita tahu dunia kerja sekarang dunia yang luar biasa, bisa bilang 25 jam saya bilang ya, tidak ada istirahatnya. Tidak usah jauh-jauh ya, yang dekat kita aja. Saya dulu waktu residen di Dr. Sutomo itu, UGD tidak pernah sepi. Saya lihat anak bedah, teman saya pegawai bedah itu kerja itu 72 jam. Bayangkan 72 jam. Ya. Dan dia sehari harus visit ke pasien itu 3 kali, sehari naik okat 3 kali. Jadi visit pasien itu jam 4 pagi, jam 2 siang, sama jam 7 malam. Naik okat 3 kali. 2 hari ini baru pulang. Itu presiden. Makanya saya heran kalau udah jadi spesialis bedah terus dia visit pagi-pagi itu udah biasa. Jadi seringkali kita mendapati spesialis bedah jam 3 pagi bisa jam 4. Nah, memang selama sekolah 5 tahun, 6 tahun terbentuk dia begitu. Makanya kalau mungkin ada pernah mendengar ada beberapa presiden itu yang menggunakan, yang saya tahu ada anestesi, udah juga ada. Karena memang dipaksa untuk berfungsi cepat dan stabil. Ya, manusia kan tidak bisa. Makanya kan sekarang ada akreditasi prodi, jadi ada suatu kemanusiaan ya, jadi tidak boleh seperti lagi. Jadi sudah mulai diatur, beban ke junior juga tidak boleh terlalu strict. Waktu zaman saya 2011 itu masih, mungkin sekarang sudah tidak terlalu. Ya, katanya sudah mulai beradab dunia residen. Yang saya dapati ya anestesi bedah itu luar biasa. Stresornya tinggi, DO-nya tinggi, dan bebannya luar biasa. Nah, stimulan ini fungsinya mempercepat dan merangsang kerja sistem saraf pusat ya, pusat. Meningkatkan kerja jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan membuat orang lebih waspada. Ya. Apa yang masuk di sini? Nikotin. Ya. Tahu ya, itu yang paling rendah nikotin, kafein itu yang sering biasanya kalau saya tidak merokok dari saya kuat ide. Ya, memang ada benarnya. Tapi kan bukan berarti itu hanya dari rokok. Ya. Terus efedrin, amfetamin, ekstasi, kokain, dan LSD. Efek stimulan pun ada 2 tahapan. Efek ringan, biasanya mereka tidak nafsu makan. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa mitos kalau ingin kurus pakai ini, tapi saya tidak benar, itu mitos. Tidak ada evidence yang menyebutkan. Tapi hilang nafsu makan, ya. Tidak bisa tidur, pasti, karena dipaksa. Kalau cuma sama bisa. Nah, efek yang lebih besar bisa agresi, panik, ansietas, depresif, dan paranoia. Paranoia ini yang seringkali kasus dikirim ke psikiater karena dia sudah menimbulkan, mungkin belum paham, masih ide curiga berlebihan. Kita masuk ke yang ketiga, efeknya itu halusinogen. Nah, halusinogen ini mempengaruhi persepsi orang, ya, yang menyebabkan melihat atau mendengar sesuatu secara terdistorsi. Jadi bahasa mudahnya pencerapan panca indera yang keliru.
Jadi yang sering memang dua, yang kita sering dapati auditorik sama visual. Namun ternyata kan ada banyak penerima ya. Jadi bisa statorik, kinestetik dan sebagainya. Jadi harus sebagian harus disambungkan dengan panca indera. Apa yang di sini? LSD, ekstasi, ganja dan mushroom. Efek yang ditimbulkan darah meningkat, kita meningkat, bila nafsu makan, kurang perut, banyak bicara, tahu aktivitas meningkat, panik, dilatasi pupil, dan distorsi waktu dan pola. Nah, pada pemeriksaan penggunaan zat, tentunya kita harus minimal 3 ini kita periksa. Selain nanti mungkin ada pemeriksaan laboratorium ya, tapi kita tegakkan dulu secara pasien datang dan secara fisiknya bagaimana. Tentu lihat adakah berat badan, terus adakah misalnya tanda-tanda dia mengalami suatu intoxikasi ya atau withdrawal, itu perlu kita lihat. Terus kemudian itu semua kita dapati dengan wawancara. Untuk wawancara itu kan sambil wawancara kita lihat fisiknya, terus kemudian aspek-aspek psikiatri yang mungkin ada di situ. Ya. Dan wawancaranya tentunya pada nafsa ini harus berhati-hati karena pertama pasti pasien nafsa ini pasien yang sensitif. Ya. Maka dia mungkin bisa irritable di tempat praktek. Yang kedua, dia manipulatif. Ya. Kita sebagai dokter jangan langsung, kita pakai. Ya kalau pasien biasa kita tidak, kalau pasien nafsa harus hati-hati. Bukan kita curiga, tapi 90% begitu. Manipulatif. Ya. Tapi tetap yang kita tuliskan di rekam medis harusnya kita dapatkan. Jangan dengan asumsi kita. Tidak boleh kita. Sepertinya tidak boleh. Kita dapatkan yang kita tulis. Nah, wawancara pada pasien nafsa tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang penggunaan zat psikoaktif apa saja dikonsumsi. Rata-rata hampir semua lebih dari satu zat. Jarang yang dia hanya misal sabu aja jarang. Pasti ada sabu, ada alkoholnya. Habis dia high, dia turun pakai alkohol atau ganja dengan mushroom. Jadi biasanya minimal 2 atau bahkan lebih. Sejak kapan misalnya penting? Sejak kapan? Ya, kapan dia mulai konsumsi? Terus berapa kali dalam sehari? Berapa banyak? Ya. Jadi kalau di bagian nafsa itu kita harus mengerti karena bahasanya, bahasa prokemnya pengguna. Kalau sabu kita mesti bilang berapa serut sekali pakai. Data berapa serut. Kalau ganja cimeng berapa liting misalnya. Kita belajar juga bahasa-bahasa mereka. Kalau mereka kita dengan mereka klik gini mereka enak gitu. Tapi kalau kita dokternya nggak tahu kan. Karena kalau dia ke dokter, anggapnya dokter itu udah tahu semua. Dokter kan kayak dewa ya. Kalau filosofi dulu dokter kayak dewa, Allah tahu semua. Jadi kalau kita mengenai pasien nafsa, ya bukan kita hanya nafsa bukan, tapi kita harus ngerti kalau cimeng ini, kalau sabu serut nih, terus kalau inek berapa typing nih. Jadi harus mengerti sedikit ya kalau bagian nafsa. Terus bagaimana cara konsumsi? Nah, itu berbeda efeknya. Yang dihisap sama yang diserut berbeda. Ya. Apakah dia ganja itu dirokok atau ganja itu dibakar terus dikunyah dimakan, kan bisa ya ganja dimakan di Aceh. Ini kita tanya, bagaimana cara kamu pakai? Terus kapan terakhir? Biasanya dia ke dokter itu kan karena kondisi tidak nyaman. Beda lagi kalau dia ketangkep ya, misal BNN ya mungkin beda. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, dia merasa dia dirinya ada masalah, dia akan ke dokter. Kita kapan terakhir pakai, misalnya 2 hari lalu, 1 hari lalu dari mana? Berapa banyak? Nah, sebaiknya kalau misal dia masih dalam waktu seminggu terakhir, jangan lupa untuk syaratkan tes urin. Karena yang kita pakai hanya urin
sebenarnya pemeriksaannya bisa tes darah sama tes rambut ya. Kalau darah itu sampai sebulan, kalau rambut sampai 3 bulan. Kalau di sini kita pakai suri. Kalau darah rambut itu di BNN Bidu di Jawa Barat itu ada di CMS namanya. Terus gejala yang tidak nyaman timbul mulai kapan? Nah, ya. Terus apakah pernah direhab atau rumah sakit dengan kondisi seperti ini sebelumnya? Karena berbeda penanganan pasien baru pertama sama pasien relapse pasti berbeda. Ya. Cara treatment kita psikoterapi itu berbeda. Kalau dia relapse, kita harus lebih, dan kalau dia baru pertama ya. Nah, terus yang selanjutnya, apakah ada komplikasi HIV? Ini biasanya pada penggunaan dengan jarum suntik, ya, mungkin golongan opiat seperti butal. Kan 10 tahun terakhir ini sudah jarang, tapi saya dengar 1 tahun terakhir di Jakarta sudah ada muncul klien pengguna morfin, sudah ada, tapi sedikit dulu. Nah itu juga perlu kita tanyakan karena berkaitan dengan berganti-ganti jarum suntik. Terus yang terakhir, apa ada faktor psikososial? Nah, terkadang mereka ini sebagai alasan yang beliau ada problem di kerjaan atau di rumah tangga atau di sekolah atau apa, akhirnya maju untuk menghilangkan sesaat. Atau memang tidak ada apa, dia memang begitu, berarti dari kepribadiannya bermasalah. Nah, secara fisik mungkin sekilas saja tentu seperti bagian yang lain, pasien datang gimana kesadarannya, ya. Maksudnya diskus, bagaimana ya, terus dunia dia gimana, lambat cepat, kita tahu kalau lambat tadi apa seharusnya stimulan, semakin terlambat presan. Jadi pasien datang sudah harus tahu. Kayak kemarin beberapa senior Anda kan ada yang masih di gedung, masih gedungnya. Ada anak Unisha pun kalau nggak salah, kebetulan saya bagian subkredensial, jadi saya nilai mereka keterampilannya, apakah mereka bisa mandiri tidak ini. Kalau nggak salah ada 6, ada Iqbal ya, Iqbal, terus siapa itu, ada 7 atau 6 anak Unisha. Nah, itu saya tanya, kamu harus tahu, karena di gedung banyak kan 6 saya. Jadi bagaimana pasien datang itu, oh ini intoksikasi, oh ini withdrawal, karena beda tetap kan. Ya. Kalau intoksikasi kamu masih withdrawal, lolos ya, tidak sinar. Nah, jadi harus tahu, oh ini intoksikasi, ini gimana, oh ini withdrawal, itu penting sekali, dan sering sekali. Dan pasien tidak datang tiba-tiba, oh saya intoksikasi, tidak tahu nih. Keluarga bawa tiba-tiba kok nggak sadar, begini, kita tanya. Jadi nggak kan jarang atau sulit ya pasien datang, oh dok saya ketergantungan, nggak ada, kadang dibawa udah nggak sadar, atau dibawa sudah meracau pikirannya, gitu. Ya, jadi harus belajar ya, nanti kalau ada adik sedih gerungnya ketemu saya karena saya kredensial ya, saya ada adik itu banyak. Kemarin itu ada 16 Unisa, Unram, ada UKI Jakarta, ada IRC Jakarta, FK Pekanbaru, FK Medan, kita ada 7 FK. Unisa paling banyak. Kemudian suhu tubuh, ya. Suhu tubuh ini bisa naik turun, interaksi, terus pernafasan ya, ada yang hembus mau cepat dalam atau bagaimana ya, tekanan darah ya, bagaimana yang naik, bagaimana yang turun, dia harus tahu. Nanti sambung dari keterangannya, kalau withdrawal bagaimana nanti. Mata ada juga ya, bagaimana pupilnya ya, pupil pinpoint dari intoksikasi opiat. Memang kalau baca sekilas sulit, tapi nanti bisa praktek ingat. Kalau nanti pada dapat case-nya, semoga nanti kalau udah kuas ada yang dapat gini, ingat akan sampai lama atau ini. Oh ini intoksikasi, semoga ada kasusnya. Karena beberapa senior itu banyak gak ada kasusnya. Terutama kalau menurut saya selong itu banyak, selong sama di Bangli itu banyak. Kalau di kota sedikit banyak yang kan itu ada
11 item yang saya nilai ya, keterampilan NGT, keterampilan WSD ya, memasang NGT, WSD, terus lakukan fungsi leura ya, terus masang IUD sebagainya, itu nanti dinilai di kredensial itu. Dan beberapa saya bilang kalau kamu tidak pernah jangan bilang iya, nanti kalau kamu bilang saya terus mandiri, kalau kamu ada kasus dilepas sama spesialisnya. Kalau tidak bisa tidak bisa. Jadi kalau kredensial dan dokter, apa yang kamu tulis itu yang benar kamu kuasai, kalau tidak jangan, mending didampingi gitu ya. Karena kalau merasa bisa dan tidak bisa nanti akan seperti seniornya nanti. Jadi bisa di sini tulis nanti kalau bisa. Kalau saya lihat yang Selong terus Bangli banyak tulisnya. Anak yang saya ketahui yang bagus itu Selong Bangli. Kalau kota Pangkalan sudah banyak mungkin ya, jadi dia dapat di belakang ya. Kayak partus normal itu kan biasa. Ada yang nggak dapat pas normal. Dia cuma bisa di belakang dokter salah boleh. Tapi ya kasihan. Jadi kalau bisa dapat Selong itu banyak kasus ya. Kalau Selong rata-rata bisa semua anak bisa. Kalau dapat yang tampilannya kurang saya. Nah ini jangka terdeteksi di urin ya, urin pola vitamin 2 hari, benzo 3 hari, itu jangka panjang 7 hari, kayak ada semua itu ya. Jadi kita lihat, dan kalau tes urin itu kita harus ada yang kalau udah pengguna itu mereka tuh manipulatif, pinter, kadang dicampur sama air. Jadi biasanya kalau kita di tempat rehabilitasi diikuti petugas. Dia laki, pasien laki, diikuti dia. Karena kadang mereka mencampur urin dengan air, itu sering terjadi. Untuk residen itu di donor ya, itu dicampur sama air. Kalau negatif kita garis kita urin lagi, kita ikuti kedua, kita positif. Ya, terkadang begitu, itu. Jadi nafsa ini memang agak-agak strength, tapi ya kalau kita nikmati ya menikmati. Nah, kemudian pemeriksaan psikiatri, terus mental ya, nilai umumnya, afek, pikiran, persepsi, pilihan, motivasi, itu biasa. Nah ini kondisi pada nafsa, ya, ada intoksikasi, withdrawal, dan adiksi. Ya. Intoksikasi ini definisinya bukan intoksikasi kayak penyakit dalam ya. Ada beberapa juga, ada dia yang mengira masih kayak keracunan, bukan. Jadi intoksikasi di sini arahnya ke overdosis kalau bahasa awalnya. Kalau withdrawal putusan, adiksi benar. Nah, ini dibaca aja, ini beberapa obat yang dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Rokok pasti ya, secara psikologis, ketergantungan, heroin, kalian baca aja. Nah, kita masuk ke kriteria intoksikasi akut. Yang pertama tentu harus ada bukti nyata, ya harus ada buktinya. Kita tidak bisa mengakses suatu intoksikasi bila tidak ada bukti yang bisa kita buktikan. Oh, intoksikasi ini tinggi. Dengan apa? Banyak faktor kan, dari anamnesa, gejala fisik yang kita dapati. Ada keluhan intoksikasi sesuai dengan zat yang dipakai yang menimbulkan gangguan pada kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan, atau perilaku sebagainya. Keluhan atau gejala tidak disebabkan oleh kondisi medik umum, jadi kita menyingkirkan bahwa tidak ada penyebab yang lain. Misalnya dia ada organik yang lain misalnya ya, mungkin harus diare, tidak bisa. Kalau memang ada faktor yang lain, kita tidak bisa berpikir ke arah penggunaan zat. Jadi harus pure karena akibat satu-satu. Kemudian withdrawal yaitu putus zat ya, sama ya, terbukti tentang penggunaan yang berulang. Jadi withdrawal itu kan dia putus 1-2 hari muncul gejala. Kemudian sama juga
bukan sebenarnya oleh kondisi medik yang berkaitan dengan kondisi di umum, harus karena zat tersebut. Nah, kita masuk ke zatnya. Yang pertama, alkohol. Intoxikasi alkohol tentunya harus ada disfungsi perilaku yang dibuktikan dengan minimal satu gejala di bawah ini. Ya, DCT-BC. Suka berdebati bukan berarti berdebat dialog ya, dialog ini berdebat yang patologis, agresi, suasana yang labil, gangguan atensi, dan terganggu dan gangguan sosial. Harus ada sekurangnya satu di antara gejala ini. Jalan sembayangan misalnya, sulit berdiri, bicara pilot, nistagmus, segera menurun, kamera, berhenti kamera. Mungkin ada adik pernah mendengar istilah delirium tremens, ya. Ini bukan delirium seperti delirium yang biasanya, yang organik, yang non-organik bukan. Jadi ini nama lain dari withdrawal alkohol. Kalau di luar sering seperti ini, delirium tremens ya, jadi withdrawal alkohol. Tremor pada lidah ya, sedang berkabut, mual muntah, jantung cepat, agitasi, nyeri kepala, insomnia, lesu, bahkan sampai kejang. Delirium ini cukup akut ya, ini harus cepat ya, kita bisa kerjanya per menit ya, kalau lambat lewat ini. Tapi memang kalau di sini mungkin belum terjadi, kalau di Surabaya itu seringkali kami dapati setelah pas malam minggu ya. Jadi malam minggu kan ini ya, mereka dari diskotik lah ya, itu sering. Waktu saya jaga satu kali itu jam 4 pagi ya datang. Jadi ini dia sudah tidak minum terakhir 2 malam, itu tiba-tiba muncul seperti ini, bisa happy, terus tremens, dan langsung kita masuk anestesi karena ini berhubungan dengan life saving. Sangat takut tremens. Rata-rata tentunya kita cek ABC ya, seperti biasa, terus bebaskan jalan nafas karena memang yang diserang nafasnya, pusing kepala jadi biasanya, dan itu baru ditemukan ya, sangat takutnya ya. Catatan darah ABC itu masih pengerjaan dan pemberian di spam ya, diulang dulu. Kemudian tentunya kita juga cek darah, kita pastikan untuk toksikologi dan urin. Bila kemungkinan hipoglikemi berikan glukosa 2%. EKG pasti, lakukan kubah lambung, tabung urin dan berikan antagonis. Biasanya sih ini kita koordinasi dengan perawat anestesi yang seringkali saya waktu masuk ke anestesi, mereka sudah ada program tersebut. Bila pasien koma, lakukan perawatan koma sudah kritis teratasi, observasi setiap 15 menit selama 4 jam, kemudian 24 jam selama 48 jam. Jadi bila digunakan metadon, waspada kemungkinan munculnya gejala putus opiat akibat naloxone. Naloxone memutus rantai opiat, nah, tapi hati-hati dengan munculnya withdrawal akibat naloxone. Withdrawal opiat bersama ya, terdapat minimal 3 jadi bawah ini, keinginan kuat untuk mengonsumsi. Jadi karena dia putus zat, jadi kan ada istilahnya urge ya, urge itu keinginan yang sangat kita konsumsi obat. Hidung basah, bersih, mata basah, kejang perut, malam muntah, diare, pupil melebar, dan piloereksi. Nah, khas untuk opiat ini ada piloereksi. Jadi ini bukan ereksi yang biasanya bukan ya. Jadi piloereksi ini menguap, terus tidak lap, jadi khas sekali. Kalau biasanya ini dulu pernah keluar kalau salah soal ini ya, lupa saya pernah masukkan di piloereksi ya. Waktu soal dulu di Tretes itu piloereksi ini keluar khas untuk withdrawal opiat.
Terapinya simptomatis ya, lebih bisa terjadi menggunakan antibiotik biasa. Nah, prinsip terapi sama, status lusuh. Ya. Di penyakit jiwa semua gangguan kita mesti status lusuh. Kode ini diberikan 3 sampai 4 kali sehari dengan dosis nanti perjalanan perlahan, tapering dan perlahan. Dalam opiat kita gunakan klonidin, metadon dan buprenorfin. Nah, opiat ini ternyata bisa neonatus. Kenapa? Di negara barat itu banyak ibu-ibu hamil itu yang konsumsi ya, opiat ini, ya, seperti morfin. Akhirnya dia mengenai bayinya neonatusnya itu. Jadi kalau neonatus kita beri jenis spam seperti ini, metadon dan phenobarbital. Hanya moga-moga aja Indonesia ini tidak melegalkan kanabis ya, seperti yang kita lihat akhirnya di Thailand. Thailand ini melegalkan sekarang, sudah kayak Belanda, melegalkan kanabis, bahkan setiap rumah dikasih 1 pohon ganja. Nah itu tidak bisa tahu sektornya gimana. Nanti gimana generasi yang kalau kena kanabis semua, dia juga pasti kalau dia jam-jam yang panjang pasti tambah lama kan ada toleransi. Karena kita tahu dia dalam ini nukleus accumbens. Akhirnya nadi akhirnya apa yang paling halusinasi itu sendiri halusinasi sifatnya euforia, tapi itu dalam khayalan. Makanya mungkin Indonesia ini tidak mengikuti tetap Undang-Undang Nomor 35 itu harus dijaga jangan sampai itu diubah lagi di amandemen. Ya kalau kita sebagai psikiater sih tidak masalah, masih bagaimana ya. Tapi capek. Ya karena bisnis luar biasa. Saya bilang mungkin kayak multi organ failure ya. Seluruh dari otak sampai otot semuanya ada efeknya. Ya. Otak, citra pusat, kardiovaskuler, respirasi, reproduksi, otot, sistem pencernaan, vision mata, semuanya dampak akibat kanabis. Mungkin yang kerennya marijuana ya Pak. Nah bayangin nanti kalau dilegalkan, saya bayangkan Thailand sudah melegalkan, bahkan mereka memberi 1 pohon satu kakak. Ada efek obatnya, tapi range-nya dengan mudaratnya banyak mudaratnya. Memang ganja ini untuk anergetik kuat, ya pasien-pasien dengan CA, pasien dengan kanker yang memang dengan MST dengan ini memang benar berkurang. Tapi kalau dalam jangka yang lama, halusinasi memang ya kita sekarang pilih mananya sekarang gitu aja, karena dia ada efek toleransi. Dan ini jangka panjangnya seperti ini, semua organ berkembang berlebihan. Ya semoga bisa tidak seperti ya. Intoksikasi kanabis ya terdapat gejala-gejala ya, euforia, ansietas, paranoid, sesuatu gangguan daya nilai. Gangguan atensi, halusinasi, depersonalisasi, relatif gangguan fungsi personal. Harus ada sekurangnya 1 gejala di bawah ini. Ya, harus tidak bertambah. Maksud bertambah, iya, soal bertambah. Orang kalau yang betul gemuk ya, kalau nyimeng, kalau ada yang muntah, Anda tahu, anak nyimeng gemuk. Mulut kering, tapi sebenarnya gemuk aneh. Ya, withdrawal itu sangat jarang, ya, karena orang kalau udah kena habis itu sulit berhenti ya. Withdrawal kan definisinya dia berhenti mendadak, jadi jarang temukan. Tapi bila temukan withdrawal tidak berat. Masa kalau yang paling banyak ya intoxikasi, tremor, keringat dan sebagainya. Terapi intoxikasi dalam suasana yang tenang, tidak bicara, tapi sementara dan dia sepam per oral atau bisa pakai perang.
sekarang sedatif hipnotif. Ini mungkin seperti obat-obat yang kita berikan ya, sedatif. Obat tidur seperti itu ya kita berikan. Intoxikasinya bisa berupa euforia, apatis, dasi, agresi, perasaan labil, gangguan pusat perhatian, amnesia dendrotik, gangguan kemampuan motorik. Sekurang-kurangnya terdapat satu dari gejala berikut: gejala boyongan, kesulitan tegak berdiri, cadel, nistagmus, sebelah menurun, dan lesi pada kulit. Terapi intoxikasi, ya pasien bicara, berikan rangsangan, berikan flumazenil 1 mg IV selama 1-3 menit. Withdrawal hipnotik, tremor pada lidah, mual muntah, jantung cepat, hipotensi postural, agitasi motorik dari kepala, dan insomnia. Itu ini kan obat tidur, dihentikan ya insom lagi pasti. Usul lemas, halusinasi, dan sebagainya ya. Terapi withdrawal bisa dengan fenobarbital 130 mg, kemudian diazepam, jadi berikan. Jadi dari tadi 1-4 ini kan obat yang paling sering muncul diazepam. Itu harus ada, paling di puskesmas ada diazepam kan, paling dini terapi awal diazepam. Minggu pertama berikan clonazepam 1-2 mg, kemudian bisa kita diazepam sambil diberikan benzo sebelumnya. Jadi benzo tidak berikan pelan-pelan. Terus minggu kedua stabilisasi dosis substitusi, stop benzo perlahan, kemudian berulang substitusi, dan pada saat dosis 35% selesai perlahan. Apabila terlihat gejala withdrawal, dipertahankan 3-4 hari. Sekarang stimulan ya, yang terakhir ya, stimulan. Ya, stimulan, euforia, kewaspadaan berlebihan, gradius ya. Gradius itu merasa lebih ya, gradiosity, merasa lebih. Marah, agresi, berdebat, perasaan labil, perilaku diulang-ulang, ilusi, halusinasi, ide paranoid, gangguan fungsi sosial. Paling sedikit dua gejala berikut ini: jantung cepat, tekanan darah tinggi, berkeringat menggigil, mual muntah, berat badan berkurang, pupil melebar, agitasi, kelemahan otot dari dada, dan kejang. Terapi intoxikasi bila suhu naik, kompres dengan air hangat. Untuk mencegah kejang, tidak diazepam. Bila ada gejala psikotik, haloperidol, dan kita sekali berikan beta blocker ya. Withdrawal stimulan, suasana perasaan disforia, terdapat dua gejala: lesu, letih, hambatan psikomotor, keinginan untuk konsumsi stimulan yang kuat, ya, nafsu makan bertambah, insomnia, mimpi bisa mimpi yang aneh. Terapi tempatkan pada suasana tenang, diberikan benzodiazepin seperti diazepam. Hati-hati bunuh diri ya, pada kasus stimulan ini kita harus hati-hati, takutnya dia susah ya. Kita nanti depresi, bisa depresi. Prognosa pertama tentu tergantung dari zat yang dikonsumsi ya. Itu berbeda antara depresi, stimulan, halusinogen. Konsep gejalanya, kecepatan penanganan, dan ketaatan terhadap. Ini saya rasa yang saya berikan pada siang hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, Dok, seperti yang dikatakan dokter tadi bahwa di Thailand itu mulai melegalkan ganja. Nah, ada beberapa artikel yang saya baca untuk di daerah Indonesia, kalau tidak salah sih, Dok, di daerah Aceh itu sudah banyak orang yang menanam ganja, bahkan itu kayak dijadikan sayuran. Nah, apakah ganja tersebut apakah sama reaksinya di dalam tubuh, gimana ya, Dok? Apakah itu akan tetap menjadi toksik dalam tubuh, atau ketika udah diolah itu akan menjadi mungkin hal yang lebih bermanfaat? Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Saya langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, bagus sekali ya. Ya, memang negara Aceh, daerah Aceh itu memang spesifik ya, khusus. Jadi mereka menyebutnya itu kearifan lokal. Ya, tentunya berkaitan dengan masalah Aceh yang masa lalu itu tidak bisa kita langsung mengkat semuanya. Ya. Pertanyaan tadi, apakah dikonsumsinya dengan cara apa dimasak? Sebenarnya kalau secara Undang-Undang Nomor 35 2009, ganja termasuk golongan 1. Yang maksudnya apa? Hanya digunakan untuk penelitian dan medis terbatas, tidak boleh konsumsi. Nah, namun kembali Aceh ini yang istimewa. Bayangkan dari dulu sudah ada ganja, terus tiba-tiba pemerintah menghapuskan. Kan tentu efek psikososial lebih besar. Nah, akhirnya boleh tapi terbatas dan tidak boleh melebihi kadar, dan mereka menanamnya juga tidak boleh nambah lahan. Misalnya hanya 1 aren, tidak boleh nambah. Itu aja. Ya, kalau terkait dimasak dengan dihirup itu dimasak itu taste-nya yang diambil. Nah, tapi kalau dimasak itu kan masuk asam lambung dulu pencernaan, efeknya yang dihasilkan adiksinya lebih kecil daripada yang dilinting atau dihirup. Karena kalau kita tahu kalau ini kan langsung masuk sini secara pusat. Nah, kalau dimakan kan tidak ada jadi hanya untuk taste. Ya. Dan di Aceh pun sebenarnya kalau kita mau jujur banyak pelanggaran dalam. Tapi ya itu dah, karena dia daerah istimewa kan pertimbangannya cukup berat ya. Apalagi Aceh ini kan sempat mau merdeka. Nah, itu mereka, dan itu kearifan lokal. Nah, jadi boleh terbatas. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 2009, sebenarnya itu medis terbatas dan medis dan penelitian harusnya. Jadi itu kalau efeknya dengan dimasak lebih kecil karena dia tidak ke secara pusat. Nah, pada kasus nafsa ini kan yang bermasalah saat dia mempengaruhi secara pusat. Nah, itu sudah mulai akhirnya menimbulkan gangguan di otak. Oke. Terima kasih banyak. Kalau ada lagi yang lain? Iya, betul. Ya, coba. Saya ingin bertanya, Ya. jadi saya cukup penasaran gitu dok, kalau misalkan ada seseorang yang memakai dan juga mengedarkan itu, apakah nanti untuk diberikan rehab ataupun diberikan tindak pidananya itu apakah di fase yang mana nih dok? Apakah di fase yang intoxikasi atau yang di withdrawal? Dan itu apa yang lebih dahulukan? Apakah direhab terlebih dahulu atau diberikan sanksi tersebut? Mungkin sekian dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan pengedar dan pengguna. Ya. Itu dua hal yang jauh berbeda. Ya, artinya kalau pengedar, kita tidak mengobati. Kalau pas, karena pengedar itu dia dengan sengaja memperdagangkan ilegal. Barang yang ilegal diperdagangkan itu pengedar, dan dia pasti tidak ngambil efek untuk adiksinya. Dia hanya motifnya untuk mencari penghasilan. Jadi kalau tadi ada bilang pengedar, itu masuk pasal pidana. Jadi dia tidak direhabilitasi. Walaupun memang kalau kita lihat di televisi yang nyata pengedar tidak direhab, ya, itu sering terjadi konflik ya. Saya juga pernah di Beren Kota itu, ya ada sebenarnya pengedar, tapi karena mempunyai power, akhirnya dimasukkan rehabilitasi. Jadi kalau rehab itu pasti pengguna yang harus tertolong. Jadi dia bisa dia coba atau dia karena mungkin kerjaannya banyak, dia paling stimulan dan dia tidak bisa menghentikan, itu harus tertolong. Tapi kalau pengedar itu masalah pidana dan dihukum. Ya, sebenarnya tidak untuk rehab karena dia tidak mengalami gangguan, dia malah menyebabkan hal yang ilegal yang merusak malah. Jadi kalau pengedar sudah pasti itu bukan pasien, itu pidana dan tentu saja dengan hukum harusnya. Ya, kalau yang pengguna itu harus rehabilitasi. Kalau mau pengguna kita rehab karena sebagai dokter kan kita punya safe belonging ya, mana nih kan kasihan kalau dia terjebak kita harus tolong lah. Jadi itu yang direhabilitasi kalau pengguna. Dan pengguna biasanya kalau dia sudah sampai di taraf itu biasanya dia sudah taraf yang rutin. Ya. Kalau hanya coba pakai jarang yang, tapi udah rutin biasanya menimbulkan gangguan di dirinya, misalnya sulit tidur, terus dia kok
seperti ada halusinasi, dia akan ke dokter. Jadi yang saya tanyakan kan tentang mushroom nih dok. Jadi kan sifatnya itu kayak halusinasi gitu ya. Jadi apakah halusinasi itu bisa sadar dengan sendiri atau kita harus konsultasikan ke dokter? Itu kan menurut pengalaman kan di teman-teman kan dulu agak sering kayak pernah mengkonsumsi mushroom gitu, tapi agak bisa sadar sendiri. Maksudnya kayak teman-teman nih, bukan saya. Ya. Nah, apakah itu bisa sadar dengan sendiri atau harus dikonsultasikan ke dokter? Dan mungkin sifat mushroomnya yang seperti apa nih secara spesifik? Mushroom itu kan dalam artian jamur yang kayak gimana gitu, kan seperti itu. Ya, terima kasih. Terkait mushroom ya. Ini pasti laki ya, karena mas. Mushroom. Ya, mushroom ini kan kotoran sapi. Kotoran sapi. Saya berasal dulu dari G. Ada G dan B. Dia di batu BNN. Dia masuk dia halusinasi sampai dia mau terjun ke laut yang mana. Ya, jadi sampai kapan ini diobati dan tidak. Ya, dan tentunya kita harus paham apa definisi adiksi dulu. Adiksi apa? Adiksi menurut ISO 2011 yaitu kan chronic relapsing brain disease yang berkena 3 area: motivasi, memori, dan reward, yang menyebabkan gangguan dalam perilaku sehari-hari dalam aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, kalau dia sudah adiksi, itu yang kita obati. Nah, tapi kalau ada dia bilang masuk yang kita pakai itu kan masih dalam coba pakai atau situasional. Misalnya seperti kayak party yang di ulang tahun ya. Seminggu atau 2 minggu sekali ya. Bukan saya memperbolehkan, tapi ini kalau ini kan ada tahapan. Pertama coba pakai, nanti dia situasional, terus rekreasional, rutin, adiksi. Nah, jadi pada tahap rutin adiksinya kita obati. Nah, kita jangan sampai nanti menaiki tangga terus itu enggak. Jadi kalau masih coba pakai, sekali pakai sudah selesai, ya tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah dia rutin dan adiksi ini menimbulkan gangguan tadi, itu harus kita obati. Jadi kita harus berpegang terhadap dunia adiksi dan itu ada gangguan, ini yang ranah kita untuk kita obati. Ya. Kalau coba pakai masih biasa, mungkin kalau dia ke BNN biasanya kita edukasi. Ya, biasanya dokter umum itu bisa kalau diedukasi gimana istilahnya kerugiannya itu. Tapi belum ke ranah yang harus diobati. Dulu di mana? Masuk di gini juga. Di waktu kayak main-main sama teman gitu kan, kita lagi main makan-makan kan. Ada kan teman iseng-iseng gitu, campurin dalam makanan kan. Biasanya kalau dicampurin dalam makanan itu ada efeknya juga kan? Ya kalau yang masuk makanan kan kecil. Kan sensor pusat ya Pak Ustaz. Kalau tadi dia diolah itu kan masuk lambung, ya dalamnya kan dibuang lewat proses. Ya bukan boleh tapi ya jangan nggak bisa. Kalau saya tahu di GIF itu pernah saya kuliah itu, jadi katanya di GIF itu sering masuk itu kalau Pak terus dicampurin dia makanya berlebihan ya. Enak tuh itu kalau jamur sapi. Kurang tahu. Nah, bukan teman. Teman dia. Terus saya pikir dulu, jamur sapi apa enaknya? Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Terima kasih dokter atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini, setahu saya kokain dan sabu itu memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk seperti bubuk. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini apa sih perbedaannya dan apa efek bagi tubuh dari kedua obat tersebut? Nah, satu lagi dokter yang ingin saya tanyakan yaitu apakah pecandu narkoba seperti mengkonsumsi sabu-sabu atau ganja bisa sembuh tanpa harus direhabilitasi? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama masalah bentuk. Ya, jadi ini kan bubuk ya, bubuk kristal. Kalau untuk bedanya tentu beda dalam rumus kimia. Saya pun tidak terlalu paham beda apa, tapi yang kita tahu gejala yang ditimbulkan. Ya, gejala yang ditimbulkan. Ya. Dua zat ini masuk dalam stimulan. Berarti gejalanya mirip ya. Ya.
kokain itu barang mahal. Rasanya masuk bisa kalau nggak orang kaya dia jadi mahal gitu. Jadi kokain itu yang saya tahu ya 1 gramnya bisa sampai puluhan juta. Nah, orang Indonesia biasanya transfernya ke sabu itu lebih kurang. Mungkin satunya 1 gramnya paling 500.000. Tapi kalau untuk bentuknya saya tidak bisa bedakan yang saya tahu rumus kimia berbeda. Jadi untuk fisiknya kokain itu saya sekali ya. Kalau saya mengambil sama di beda dulu, salah satunya sama sebenarnya. Cuma dia mahal dan biasanya jarang lah di luar negeri yang sering. Dan memang 2 zat ini yang menyebabkan gangguan jiwa. Benar sekali. Jadi kokain dan sabu ini bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Kalau kita bilang ya ke arah kejogahan itu yang paling sering karena dia tadi langsung diproses di neurus sabu tadi berlebihan. Jadi kalau masalah bedanya mungkin fisiknya sama, beda rumus kimia. Saya tidak paham bedanya secara fisik. Nah, kalau tadi yang kedua masalah kalau nggak diobati bagaimana? Ya, nah ini dia di fase apa dulu? Kalau dia sudah di fase adiksi, dia diobati ODGJ. Jadi ada ODGJ. Jadi ODGJ itu kan sudah 2. Yang pertama akibat memang gangguan neurotransmitternya tidak seimbang kan ibarat neurotransmitter. Yang kedua penggunaan zat. Jadi kalau dia sudah adiksi, kan sudah adiksi itu akan muncul gejala-gejala psikiatri seperti halusinasi, terus kemudian paranoid. Kalau tidak diobati, dopaminnya berlebihan akhirnya apa? Yes, penampakannya mirip ODGJ. Jadi akan jadi ke sana arahnya ODGJ. Jadi kalau saya ya harus diobati, udah adiksi harus diobati. Dan ini kita bisa memutus rantai ini kok. Kecuali yang neurotransmitter imbalance itu memang tidak dari sononya kan sulit. Kalau yang dari aslinya sudah ada bakat misalnya neurotransmitter ventrikel 3 melebar itu schizophrenia ya sulit ya kita modifikasi. Tapi kalau selama kita dini treatmentnya cepat insya Allah bisa. Ya. Jadi kalau adiksi ya harus diobati. Kalau enggak ya gangguan jiwa berat. Makanya kan seringkali orang menganggap gangguan zat ini juga kalau masih adiksi belum sebenarnya. Nah, tapi udah dibiarkan terus dopaminnya banjir, ya sudah. Akhirnya pengobatannya sama dengan ODGJ. Ya, itu obat pandangan kan banyak. Kalau pernah mungkin ada yang pernah ke Selagaras ya. Jadi ruang inap nafsu itu kan di ruang anggrek. Di ruang anggrek dan ruang jiwa itu di ruang melati. Banyak juga pasien-pasien yang memang terlambat, gelisah berlebihan, ya akhirnya kita pindah ke melati karena sudah ada gangguan mentalnya. Kalau masih belum di ruang anggrek berbeda. Karena kalau ada gangguan mental berat kita pindah ke sini tidak bisa, tidak nyambung. Karena rehabilitasi itu ada metodenya, ya ada metodenya. Jadi 10 pemeriksaan detoksifikasi, 3 bulan rehabilitasi. Kalau pada ODGJ kan masuk bulan 21 hari rawat ODGJ beda. Ya itu ya. Ada lagi. Ini 1-2 lagi ya. Jawab ya. Ya dulu ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan di dalam materi dokter sempat disebutkan antara bayi, ibu hamil yang menggunakan stimulan maupun depresan. Nah, pertanyaan saya yang pertama dok, ketika seorang ibu menggunakan stimulan atau depresan itu, apakah ada kemungkinan untuk bayinya itu juga mengalami hal yang sama? Terus untuk pertanyaan yang kedua, manifestasi atau gejala yang ditimbulkan itu biasanya seperti apa kalau memang bayinya itu terkena? Terus yang ketiga, sekiranya kalau memang nanti dia sudah lahir itu, apakah ada efek samping yang ditimbulkan akibat dari ibunya? Mungkin itu dok, terima kasih. Ya terima kasih. Ya, jadi di negara barat itu seringkali morfin ini sudah hal yang biasa. Ya.
bahkan wanita-wanita yang hamil pun masih mengkonsumsi. Nah, akhirnya efeknya ke neonatus. Yang pertama, apa efeknya? Pasti mengalami fetal distress. Ya, karena tentu aliran darah ke janin akan berkurang, restriksi plasenta ya. Jadi istilahnya saya nggak tahu secara uji, cuman artinya aliran darah makanan ibu ke janin berkurang, fetal distress. Ya. Dan fetal distress tentunya berarti janin harus selamatkan. Ya, kadang-kadang memang terjadi suatu penyelamatan yang prematur kalau masih bisa diselamatkan. Ya. Karena di sana itu luar biasa, penggunaan morfin itu luar biasa, dan tahap high ya. Terus kemudian tadi yang kedua masalah menurun enggak dia. Nah, kalau menurun enggak itu gini, ada buku psikologi dari Amerika itu menyebutkan adanya suatu personality addiction personality. Ya. Jadi menurut begitu ya, begitu ibu-ibu yang mempunyai kepribadian adiksi itu bisa menurun secara kepribadian namanya. Itu bisa, tapi secara personality. Nah, kita tahu personality itu ada 3 faktor: genetik, attachment, lingkungan. Nah, jadi kecenderungan addiction personality ada ya. Jadi kalau pada ibu-ibu pengguna menurut caranya ya, itu dikenal ya. Namun bukan berarti langsung pasti ada pakai, enggak, karena tadi ada 3 faktor yang jadi penentu, tidak hanya yang kedua. Terus yang terakhir tadi masalah untuk janinnya. Iya. Untuk tahu janinnya dia adiksi atau tidak. Oh, ini kita tidak akan tahu. Jadi bila memang riwayatnya ibu itu dengan anamnesa dia pengguna, langsung kita berikan barinatus. Tidak bisa kita lihat dan itu tidak. Ya. Jadi pada kasus ibu hamil atau sudah habis melahirkan, kalau kita anamnesa, oh ibunya sudah pakai, langsung kita berikan ini barinatus karena pasti terjadi gangguan. Jadi kalau manifestnya tidak dijelaskan. Ya. Jadi untuk neonatus, bila riwayat ibunya pakai, langsung kita berikan terapi seperti ini. Ya. Jadi benar sekali tadi ada adiksi personality itu menurut ya, itu di beberapa literatur ada. Terus kemudian biasanya fetal distress kalau sudah lahir langsung kita berikan ini. Kita tidak mungkin kita, karena pada bayi penampakannya kan tidak banyak berubah ya, misalkan sama aja. Cuman kalau udah masuk morfin di tubuh ibunya kan pasti kan dia penampakan sebentar. Nah, langsung kita berikan terapi yang tergantung di sini. Ya. Oke, ada yang lagi? Cukup ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bicara hari ini bermanfaat dan semoga jadi semua lancar semua. Segera KTI ya, segera KTI ya, kalau nggak segera KTI, segera. Moga-moga nanti ada bimbing, moga-moga. Oke, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.